Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dalam kesempatan berbincang-bincang tentang statistik dan probabilitas. Oke, pokok bahasan kita hari ini yaitu tentang ukuran penyebaran data atau dispersion tendency data. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data. Di antaranya ada mean, median, modus, desil, persentil, dan kuartil. Dan sekarang untuk penyebaran data ada apa saja gitu ya. Sebelum menuju ke macam-macamnya ukuran penyebaran, kenapa perlunya kita belajar suatu ukuran penyebaran? Yang pertama, ukuran penyebaran akan menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya atau variabilitas datanya seperti apa. Dan yang kedua, pentingnya untuk meninjau ukuran penyebaran suatu kumpulan nilai data. Karena penilaiannya mengenal seberapa baik suatu rata-rata untuk menggambarkan data, dan yang B, agar langkah-langkah untuk mengendalikan suatu variasi yang ada itu dapat dilakukan dengan baik. Nah, itulah beberapa kenapa perlunya kita mencari suatu ukuran penyebaran dari data tersebut. Nah, macamnya pertama yaitu adalah jangkauan atau ring ya. Atau ada istilahnya jangkauan, ring atau rentang. Jangkauan itu apa? Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data tersebut. Jadi, nilai maksimumnya berapa dan nilai minimumnya berapa. Kemudian dicari selisihnya berapa. Secara umum, ya, rumus jangkauannya yaitu R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Artinya data maksimum dikurangi data minimum. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data semakin baik. Begitu juga untuk sebaliknya. Artinya, kalau nilai R semakin besar, maka kualitas data semakin tidak baik. Ring dari data 10, 6, 8, 2, 4, ya, ada 5 data, maka ringnya berapa? Kita cek saja. Data maksimumnya adalah 10, data minimumnya adalah 2. Maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka jangkauannya atau rentangnya atau ringnya adalah 8. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu apa? Merupakan nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Dan di sini ada dua, ada data tunggal, artinya tidak berkelompok, begitu juga ada yang data berkelompok atau berbobot, di mana simpangan rata-rata itu sama dengan sigma harga mutlak dari X dikurangi X bar dibagi dengan N, di mana X ini merupakan data, dan X bar itu adalah rata-rata dari data tersebut, dan N ini adalah banyaknya data. Berarti kita harus mencari dulu X bar-nya, yaitu rata-rata dari data tersebut atau min dari data tersebut. Sedangkan untuk data berkelompok atau berbobot ya, itu hampir mirip seperti data tunggal, cuman di sini ya, SR sama dengan sigma F dikalikan harga mutlak X dikurangi X bar dibagi dengan sigma F. F di sini merupakan jumlah frekuensinya ada berapa. Contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Berarti di sini kita tahu ada 6 data. Maka X bar-nya, karena kita diminta untuk mencari simpangan rata-rata, maka yang pertama kita cari adalah X bar atau rata-rata dari data tersebut. Dengan cara 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi banyaknya data yaitu 6, berarti sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Maka kita sudah dapat X bar-nya berapa? 6. Dengan demikian kita akan bisa mencari
SR-nya atau simpangan rata-ratanya berapa? Tadi kan sigma harga mutlak gitu kan ya, X dikurangi dengan X bar. X-nya mana? Dari data yang pertama, 7 dikurangi X bar-nya 6. Ditambah, karena sigma itu artinya kan adalah suatu penjumlahan. Maka 7 dikurangi 6, ditambah harga mutlak, 5 dikurangi 6, ditambah harga mutlak 6 dikurangi 6, ditambah harga mutlak 3 dikurangi 6, ditambah harga mutlak 8 dikurangi 6, ditambah harga mutlak 7 dikurangi 6, dibagi dengan 6, dan kita tahu ya penjumlahan dari nilai-nilai harga mutlak itu sama dengan 8, 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Berarti kita tahu ya bahwa simpangan rata-ratanya kita mendapatkan nilai 1,33. Sedangkan untuk data yang berkelompok, bagaimana cara mencarinya? Kan gitu. Nah, di sini diberikan suatu data berkelompok. Cirinya data berkelompok itu bagaimana? Kita lihat. 3 sampai 5. Berarti ada pengelompokan antara data 3 sampai ke 5. Begitu juga 6 ke 8. Berarti ada suatu kelompok tertentu. Nilainya berapa? Gitu ya. Dan frekuensinya sudah diketahui. Ya, 3 sampai 5 ada 2, 6 sampai 8 ada 4, kemudian 9 sampai 11 ada 8, 12 sampai 14 ada 6. Total seluruh datanya ada 20. Maka bagaimana cara menentukan ya simpangan rata-ratanya? Maka kita harus mencari nilai rata-rata dulu, X-bar-nya dulu. Dengan cara kita tahu kalau data berkelompok, maka mencari X-bar-nya merupakan sigma Fx dibagi dengan sigma F, kan gitu ya. Nah, X-nya itu siapa? X-nya ini merupakan nilai tengah dari data tersebut. Nilai tengah caranya 3 ditambah 5 sama dengan 8 dibagi 2. Itu nilai tengahnya. Maka cara mencarinya, data paling kecil, ya berarti 3, ditambah dengan data terbesar 5, dibagi dengan 2. 4 nilai tengahnya pada interval yang pertama atau pada kelas yang pertama. Sedangkan pada kelas kedua, berarti 6 ditambah 8 sama dengan 14 dibagi 2, 7. Begitu juga seterusnya. Setelah kita menentukan seluruh nilai X semuanya, artinya nilai tengah dari setiap interval tersebut, maka kita akan mengalihkan F dikalikan dengan X. F itu adalah frekuensinya, X-nya adalah nilai tengah. 2 dikalikan 4, 8. 4 dikalikan 7, 28. 8 dikalikan 10, 80. 6 dikalikan 13 sama dengan 78. Seterusnya, X-bar-nya berapa? Nah, X-bar itu kan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Artinya, Fx ini keseluruhan dijumlahkan, kita dapatnya 194 dibagi dengan sigma F 20, maka kita punya 194 dibagi 20, yaitu 9,7. Rata-rata dari distribusi data berikut ya adalah 9,7. Selanjutnya kita akan mencari harga mutlak X dikurangi X bar itu berapa. Ya. X-nya ini mana? 4. 4 dikurangi 9,7. Karena harga mutlak, maka positif 5,7. Kemudian 7 dikurangi 9,7. Karena harga mutlak, maka 2,7. 10 dikurangi 9,7, 0,3. 13 dikurangi 9,7, maka 3,3. Ya. Dengan demikian, setelah kita mendapatkan semua selisihnya tadi, maka kita akan mengalihkan ya frekuensinya dengan harga mutlak dari X dikurangi X barnya, kan gitu. Maka kita akan mendapatkan 2 dikalikan 5,7, 11,4, 4 dikalikan 2,7, 10,8, 8 dikalikan 0,3, 2,4, 6 dikalikan 3,3, 19,8. Total keseluruhannya 44,4. Dengan demikian, simpangan rata-ratanya yaitu adalah 44,4 dibagi 20, kita mendapatkan 2,22.
Ini merupakan contoh untuk data yang berkelompok. Selain simpangan rata-rata, kita juga akan mendapatkan yang namanya variansi, ya. Jenis dari ukuran penyebaran yang lain adalah variansi atau ragam. Variansi itu apa? Penyebaran data berdasarkan jumlah kuadrat dari simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Di sini juga ada dua, data tunggal dan data berkelompok. Variansi itu dinotasikan dengan S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Atau kita boleh pakai rumusnya lain, yaitu S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma X dibagi N kita kuadratkan. Nah, mau pilih yang mana, terserah. Sedangkan untuk data yang berkelompok, pastinya kita akan melibatkan suatu frekuensi, kan gitu ya. Maka S kuadrat itu sama dengan sigma F dikalikan X dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma F. Atau S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat dibagi dengan sigma F dikurangi sigma Fx dibagi sigma F dikuadratkan. Itu merupakan variansi. Nah, sebelum kita menuju ke contoh variansi, kita akan belajar tentang standar deviasi, ya, atau simpangan baku. Karena ini mirip dengan variansi, hampir mirip. Ya, perbedaannya apa? Standar deviasi atau simpangan baku merupakan penyebaran data berdasarkan akar dari jumlah deviasi kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Berarti sebenarnya standar deviasi ini merupakan akar dari variansi tersebut. Jadi S sama dengan akar dari sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Ya, berarti kita mencari variansinya dulu, kemudian kita akarkan, barulah kita akan bisa mendapatkan standar deviasinya. Begitu juga untuk data yang berkelompok, kita akan melibatkan frekuensi. Ya, berarti akar dari sigma F dikalikan X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma F. Oke, itulah kaitannya antara variansi dan standar deviasi. Nah, contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Datanya sama dengan yang sebelumnya, ya. Maka kita akan mencari, pasti di sini akan melibatkan X bar. X bar-nya siapa? Tadi kita sudah tahu, X bar-nya itu adalah 9,7. Gitu ya. Maka X dikurangi X bar berarti 4 dikurangi 9,7 berarti min 5,7. Ingat, karena di sini tidak ada harga mutlak, maka negatif. 7 dikurangi 9,7. Maka kita punya negatif 2,7. 10 dikurangi 9,7, 0,3. Kemudian kita akan 13 dikurangi 9,7, 3,3. Selanjutnya, X dikurangi X bar ini akan kita kuadratkan. Berarti negatif 5,7 kuadrat, artinya negatif 5,7 dikalikan negatif 5,7. Negatif dikalikan negatif positif. Dapatnya 32,49. Kemudian kita dapatkan 7,29. Kemudian kalau 0,3 kita kuadratkan dapatnya 0,09. 3,3 itu dapatnya 10,89. Jumlahnya totalnya adalah 50,76. Kemudian karena ini merupakan data kelompok, maka akan kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti 2 dikalikan 2,49 dapatnya 64,98. 4 dikalikan 7,29 dapatnya 29,16. 8 dikalikan 0,09 dapatnya 0,72. 6 dikalikan 10,89 dapatnya 65,34. Total keseluruhannya kita jumlahkan dapatnya adalah 160,2. 160,2 itu dari mana?
penjumlahan dari 64,98 ditambah 29,16 ditambah 0,72 ditambah 65,34. Dari sini kita akan bisa melihat variansinya berapa atau ragamnya berapa. Karena ini merupakan data kelompok, maka S kuadrat itu sama dengan sigma dari F dikalikan X dikurangi X bar kuadrat dibagi sigma F. Dan kita tahu sigma ini penjumlahan dari keseluruhan, jumlahnya adalah 160,2 dibagi dengan sigma F yaitu 20, maka hasilnya adalah 8,01. Maka variansinya atau ragamnya adalah 8,01. Sedangkan standar deviasinya berapa? Akar dari variansi. Berarti S sama dengan akar dari 8,01 sekitar 2,83. Itu merupakan standar deviasinya. Nah, selain ada ragam dan standar deviasi, itu ada bentuk ya atau jenis ukuran penyebaran yang lain, yaitu kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data itu merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian atau asimetris suatu distribusi data. Jenis pola kemiringan ada 3, yaitu distribusinya simetri, artinya kemiringannya berarti 0. Distribusi miring ke kiri, berarti kemiringannya negatif. Distribusi miring ke kanan, artinya kemiringan positif. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung kemiringan itu ada metode person, metode moment, Pauli, dan yang lainnya. Nah, sedangkan yang di sini yang saya kenalkan yaitu adalah pakai rumusnya person ya. Person. Di sini kita notasikan kemiringan itu adalah suatu alfa, maka sama dengan X bar itu rata-rata dikurangi dengan MOD, yaitu modus, dibagi dengan S. S itu adalah standar deviasinya. Atau kita boleh mencarinya menggunakan 3 dikalikan X bar dikurangi median dibagi dengan standar deviasi. Mau pilih yang mana? Silahkan. Ini pun kita akan melihat kalau mencari modus, ya kita lihat bagaimana kondisinya. Apakah data tunggal ataupun data yang berbobot. Maka kita perlu cari. Nah, untuk grafik kemiringan data di sini ya kita lihat kalau simetris berarti dia normal ya. Artinya apa? Kemiringannya 0. Kemudian kalau negatif kita lihat ya, maka miring ke kiri. Ya, begitu juga kalau yang positif, maka dia akan memiliki kemiringan ke kanan atau gradiennya dia positif. Sedangkan untuk yang negatif, ini memiliki gradien yang negatif. Gradien itu kan kemiringan, ya kan? Nah, selain ada kemiringan, ternyata ada keruncingan atau kurtosis. Nah, keruncingan distribusi data itu merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya. Jenisnya ada 3, ada leptokurtis, ada mesokurtis, ada platykurtis. Apa itu leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis? Kalau leptokurtis itu dia lebih landai dibandingkan distribusi normal. Sedangkan mesokurtis dia normal, kalau platykurtis dia lebih runcing atau lebih tinggi dibandingkan dari distribusi normal. Rumusnya merupakan beta sama dengan 1 dibagi dengan sigma X dikurangi X bar pangkat 4 dibagi dengan S pangkat 4. X bar merupakan rata-rata dari data tersebut, S pangkat 4-nya, S-nya adalah standar deviasi. Sedangkan untuk data berkelompok, pastinya kita akan membutuhkan namanya frekuensi. Nah, itulah keruncingan dari distribusi data. Sedangkan grafik keruncingannya kita bisa lihat, platykurtis dia lebih landai, kalau mesokurtis dia normal, sedangkan leptokurtis dia tinggi dan tipis. Artinya apa? Dia lebih tinggi dari grafik distribusi normal. Dan yang terakhir
Ada simpangan relatif. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan simpangan yang datanya tidak selalu proporsional. Yang sering digunakan adalah kaidah koefisien variasi. KV sama dengan S dibagi dengan X dikalikan 100%. S-nya simpangan baku, X-nya adalah data dikalikan 100%. Maka KV-nya akan terlihat ya berapa persentase nilai dari simpangan relatifnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.